Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Oktober 2020 dan ini untuk zodiak awal yaitu Aries. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Jadi kalau enggak resonate tolong jangan dipaksa. Silahkan cek sun, moon atau rising kamu di Google ya, bahkan Venus kamu untuk tahu kalau kamu nggak hanya memiliki satu zodiak, kamu ada memiliki banyak zodiak di birth chart kamu atau bagian lahir kamu ya. Dan energinya ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, dan karir. Lalu energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Pembacaan ini aku khususin untuk tanggal 15 sampai 30 apa 31 ya bulan ini. Bulan ini sampai 31 ya. Tapi sekali lagi setiap orang pasti bakal beda implementasinya. Oke. Bisa jadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Oke, untuk Aries akhir Oktober 2020. Kita lihat oracle-nya, ada give back, lalu ada receive healing, lalu yang ketiga ada awareness. Dan di the bottom of the deck ada release. Wow, I'm sorry for the noise ya. Di sini seperti yang udah kamu lihat ya, Aries, entah kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, dimana aku ngeliat kamu ngerasakan energi yang bisa dibilang nggak kamu pahami, nggak kamu mengerti. Aku ngeliat kamu ada ngalami hal yang cukup berat, dimana kamu harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru ini out of nowhere, jadi ya energinya kayak nggak pernah kamu rasain. Jadi kayak ini rasa apa sih gitu, kayak rasa yang membingungkan. Seperti kamu masuk ke sebuah tempat baru, beradaptasi, ya. Kamu sebenarnya sedang memasuki proses healing, namun aku ngeliat kamu belum terlalu memahami apa yang dimaksud oleh semua rasa ini. Kita lihat tarotnya. Sorry ya for the noise, padahal tadi itu sudah sepi banget dan ternyata banyak banget orang lewat. Untuk kalian yang baru tonton video aku ya, memang dari berapa bulan lalu sorry, rumahku memang lagi direnovasi. Kita lihat tarotnya. Ada Six of Swords, wow. Aduh, ada Ace of Cups. Aku ngerasain dimana kamu mulai jujur untuk menerima, entah kamu atau dia siapapun ini ya, orang yang terbaca ini, dia menerima suatu hal yang menyakitkan. Sepertinya kamu baru menerima atau baru mulai masuk ke masa moving on, yang benar-benar moving on ya, energi yang benar-benar melepaskan kesakitan, kekecewaan ya, yang selama ini kamu atau dia nggak mau terima sih. Temperance, ada energi Sagittarius di sini, bisa kamu berhubungan dengan Sagittarius ya, atau kamu yang Sagittarius, dianya yang Aries, atau ada Sagittarius di birth chartnya kamu atau birth chartnya dia. Aku ngeliat ini semua mengarah memang ke suatu masa destruktif, yaitu masa penghancuran yang ego kamu
kena di sini. Ego yang dulu kamu gak nerima kalau kamu ditinggalkan, dikecewakan. Pokoknya kamu disakiti lah oleh orang lain. Sekarang mau gak mau kamu harus nerima rasa itu semua. Five of Cups, Six of Candies atau Six of Wands, lalu ada Star. Ada rasa yang memang gak mungkin kamu bingung ya, ini rasa apa, kamu gak ngerti. Aku sebenarnya juga sulit untuk menggambarkannya, karena rasa ini seperti jatuh ke sebuah lubang ya, dan di lubang itu nggak ada apa-apa kecuali ya tempat yang hitam, kotor, dan mau nggak mau kamu cuma bisa duduk diam untuk menunggu seseorang mendengar kamu atau kamu mencoba untuk keluar dari sana dengan cara kamu sendiri. Jadi aku ngerasain energi yang seperti itu. Tapi sebelum masuk ke masa itu, jadi kamu ada di masa yang kayak masih apa ya bahasanya itu, aku bilang belum sadar ya, kayak apa yang harus dipikir, kayaknya masih kaget ya. That's it. Aku yang mau aku bilang adalah kaget kayak udah masuk ke suatu tempat yang nggak diinginkan atau nggak pernah diharapkan, ya kaget sendiri. Terus kagetnya malah nggak ngapa-ngapain, kayak kita kalau um, ada di posisi yang menyakitkan, ngecewa atau posisi yang menakutkan, ya kita bakal takut, kita bisa ada kayak masa freeze ya, freeze yang kayak diam aja, membeku, nggak tahu harus ngapain. Aku ngeliat masuk ke masa itu memang. Queen of Pentacles, Five of Candies atau Five of Wands, lalu ada Seven of Cups. Aku ngeliat sebelumnya kamu atau dia siapapun ini ya, energi yang terbaca memang mempunyai banyak pilihan dalam hidup. Entah kamu yang banyak memilih untuk meninggalkan orang-orang yang berusaha dekat dengan kamu, atau kamu yang ditinggalkan oleh seseorang yang memang punya banyak pilihan di hidup dia. Jadi memang bukan hal yang asing, bukan hal yang sulit bagi orang yang terbaca energinya ini untuk meninggalkan suatu hubungan. Karena itu tadi ngerasanya bakal ada orang lain lagi. Ada orang lain lagi, ada orang baru lagi dalam hidup dia. Namun aku ngeliat sekarang cukup berbeda. Kenapa? Ada King of Wands. Aku ngerasain ada energi seseorang yang kaget. Justru di masa ini aku ngeliat udah enggak, ada masa yang capek, jadi kayak ngerasa atau memang udah nggak ada lagi orang lain di hidup gue, atau memang udah habis kali, atau udah masa gue buat main-main ini udah habis ya. Jadi ada energi yang ngerasa kayak gitu. Jadi udah ngerasa mungkin karena memang usia bertambah ya, usia udah mulai makin dewasa, tapi ternyata progres hidupnya masih jalan di tempat, ya akhirnya bakal sadar apa yang dilakukan selama ini ternyata nggak mengarah kemana-mana. Kita lihat lagi oracle-nya. Ada Mary Magdalene, unconditional love. Wow. Love yourself, others, and
every situation, no matter what the outward appearance may be. Dan ada best independent. Your independence is a foundation for your strength and success. Lalu ada aim, leap of faith, take a risk and put your heart through desire into action. Aku kok ngerasa kalau ini bukan energi kamu ya, ataupun bukan energi orang, maksud aku bukan energi orang yang berada di bawah ini, tapi energi orang yang berhubungan dengan dia. Dimana ada perbedaan yang cukup signifikan di mana salah satu dari kalian justru mengambil jalan yang lain, yaitu jalan yang untuk meninggalkan semuanya. Aku ngerasain energi seseorang yang meninggalkan semua ini seperti nggak terjadi apa-apa. High Priestess, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Jadi aku ngeliat memang ada seseorang yang masuk ke masa spiritualitas, di mana masa itu menarik dia untuk sendiri, untuk nggak mau berhubungan dengan siapa-siapa, benar-benar masa hangman di sini aku ngeliat, yang benar-benar orang yang berada di bawah sini ataupun kamu energinya nggak bisa menjangkau dia, atau dia yang nggak bisa menjangkau kamu, karena ada, aku ngeliat frekuensi energi kalian saat ini sangat berbeda jauh. Dan aku ngeliat ini bisa jadi energi seseorang yang pernah ada di hidup kamu dulu, udah lama banget, dan aku ngeliat untuk dia masuk ke masa ini itu perlu waktu yang lama banget. Dan aku ngeliat mungkin udah bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang udah menjalani jalan masing-masing, tapi energinya kenapa masih melekat sama kamu, atau energi kamu masih melekat sama dia, karena aku ngelihat memang dia ataupun kamu masih belum menyelesaikan kesakitannya, kekecewaannya, masih ditahan. Seperti aku bilang tadi, ada spiritual teaching, ada pelajaran spiritual yang memang kamu atau dia memang belum pahami saat ini. It's okay, nggak apa-apa. Memang kita manusia, kita butuh waktu, butuh proses. Tapi yang pastinya dalam proses dan waktu itu kita harus tetap berusaha. Jangan diam aja. Karena diam aja yang berlalu hanya waktu, dan waktu nggak pernah menyembuhkan. Unfortunately, ya sayangnya waktu nggak pernah menyembuhkan apapun, luka, kekecewaan. Luka nggak membantu. Waktu nggak membantu. Itu semua untuk sembuh. Tapi yang membantu adalah diri kita sendiri. Kita lihat lagi tarotnya. Ada jam cardnya, hangman. Seperti aku bilang tadi, masa hangman, masa orang yang benar-benar seperti digantung, ya, yang benar-benar nggak tahu harus gimana, benar-benar apa ya, aku bisa bilang mau maju juga berat, mau mundur juga berat, tapi mau tinggal di masa itu pun berat ya. Ace of Staves atau Ace of Wands, King of Swords, Nine of Swords, Six of Pentacles,
dan ada emperor. Aku ngerasain suatu penyesalan yang besar sekali di sini ya untuk tarot ini, yang baru keluar. Entah kamu atau dia memiliki rasa penyesalan yang dalam karena udah mengungkapkan sesuatu yang sangat menyakitkan untuk salah satunya. Entah kamu yang ungkapin ke dia atau dia yang ungkapin ke kamu. Jadi bener-bener nyesal banget udah ngomong hal itu. Aku bisa bilang bukan menyesal karena kata-kata yang baik, karena sebuah kebohongan, tapi mengatakan hal yang nggak pantas, nggak baik di sini. Jadi lebih kayak karena emosi sesaat. Jadi bisa mungkin dia mengatakan hal yang buruk tentang hidup kamu, masa lalu kamu, atau kamu sebaliknya. Kayak gitu sama dia. Dan ada penyesalan yang dalam banget yang kayak, ya gimana gue nggak bisa narik lagi kata-kata gue ini. Apa yang gue buat, dan mungkin dia udah nggak nggak pernah maafin gue lagi. Dia benar-benar benci banget sama gue, dan mungkin dia udah nggak mau tahu lagi tentang hidup gue. Energi itu yang aku dapat, dan itu ada masa stresnya, dan aku ngeliat makin kuat sekarang di mana aku ada ngerasain energi yang memang pengen banget minta maaf, pengen banget, tapi untuk memulainya nggak tahu, bingung, karena itu teh masa hangman, dan takut karena terlalu banyak difikirkan, terlalu takut untuk ditolak, dan terlalu takut untuk mendapatkan rasa yang sama. Jadi orang ini, siapapun yang aku bilang energinya barusan, orangnya mampu untuk mengungkapkan kesakitan dan kekecewaannya dia secara kasar dengan orang lain. Tapi saat orang lain mengungkapkan itu ke dia nggak bisa nerima. Jadi dia takut dapat perlakuan yang sama. Hierophant, Four of Staves, the Moon, the World. Aku lihat ini memang masa-masa seperti adaptasi terakhir untuk kesakitan yang mau nggak mau akan membawa siapapun yang terbaca energi ini untuk menerima kenyataan saat ini. Kalau memang dia ataupun kamu yang memang udah membenci, udah nggak mau lagi berurusan, ya harus menerima. Karena apa yang udah diucapkan nggak akan pernah bisa ditarik lagi. Ada yang memang bilang jejak digital yang nggak akan pernah hilang. Tapi sebenarnya bukan hanya jejak digital. Jejak lidah kamu, jejak mulut kamu nggak akan pernah hilang di pikiran seseorang. Apalagi kalau itu mengenai egonya dia, mengenai hatinya dia. Dan di depan rumah berdek ada Five of Swords. Penyesalan ini juga membawa ke sebuah rasa yang memang, kenapa gue jadi seburuk ini, kenapa gue sangat memperlakukan dengan apa ya, pokoknya kok bisa gue jadi orang yang sejahat ini dengan orang yang nggak pernah, yang bisa bilang yang baik lah sama gue. Ada rasa yang ya kalau memang kita nggak bisa sama-sama, kenapa akhirnya harus kayak gini. Dan itu baru dia sadari sekarang. Kenapa waktu saat dijalanin dulu ataupun kamu di akhir-akhir kedekatan kalian itu nggak dipikirkan sama sekali. Yang penting pisah, nggak peduli mau benci atau nggak, ya udah, ya malah bagus lah dia benci aja biar dia nggak ganggu gue lagi. Ada rasa kayak gitu, tapi justru sini makin kesini baru sadar ternyata justru kalau dia benci, kalau dia kecewa, yang hanya buat kamu ataupun dia, siapapun yang dibenci itu tadi bakal punya rasa bersalah seumur hidup. Dan itu yang baru disadari sama dia sekarang, akhirnya membawa penyesalan seumur hidup. Karena memang itu tadi,
nggak ada kesempatan untuk benar-benar komunikasi minta maaf, karena udah bener-bener naruh kebencian dan naruh kekecewaan yang nggak dipikirkan bakal gimana ke depan. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. You need a big hug. Squish. You got a feeling you just can't shake. That little voice inside you, listen to that. It's not everyone else's fault, it's yours. Wow. Shit is about to get real. Oke, aku ngerasain energi seseorang yang benar-benar gini loh. Dia nggak pernah, seperti yang aku singgung tadi, dia nggak pernah mempertimbangkan bakal mencoba untuk meminta maaf, mencari orang yang dia tinggalkan, dia kecewakan untuk memperbaiki keadaan, at least memperbaiki komunikasi. Tapi sekarang baru sadar, ternyata rasa itu didapatkan lagi dan akhirnya ya rasa itu nggak tertahankan. Rasa dimana hati kecilnya bilang ya untuk mau nggak mau untuk jujur ngomong apa adanya, untuk meminta maaf, untuk menjelaskan semuanya, dan mau nggak mau harus didengarkan. Karena enggak, kenapa kalau enggak kamu yang bakal sakit sendiri. Dan aku ngeliat juga, entah kamu atau dia siapapun ini memang butuh banget untuk dipeluk. Aku nggak tahu kenapa, tapi energi ini energi seseorang yang sangat pengen dipeluk, pengen disayang oleh orang yang dia kecewakan atau orang yang mengecewakan dia. Jadi pengen banget yang ketemu, ngobrol ya, dan peluk dia untuk say ya whatever, banyak banget yang mau dibilang lah, kayak I'm sorry. Dan aku tahu betapa beratnya hidup kamu saat-saat aku ninggalin kamu. Aku tahu itu semua dan aku sadar ini salah aku, di mana aku benar-benar nggak ada di sana saat kamu butuh. Dan energinya itu membawa untuk kamu ataupun dia sadar, bukan salah siapa-siapa, bukan salah dia yang disakiti, bukan salah kamu yang disakiti, tapi salah orang yang menyakiti itu, dan itu kesalahan kamu. Dan stop untuk menyalahkan orang lain atas semua perilaku kamu. Kamu udah dewasa. Aku ngerasain energi seseorang yang memasuki suatu usia baru, yang atau memang masuk ke masa dewasa, yang akhirnya kayak sadar, ternyata gue sudah setua ini, sudah sedewasa ini, gue harus berubah. Ada energi kayak gitu. Oke. Ternyata pembacaannya dalam banget ya. But ya, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.